الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا وحلما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. أعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين الحمد لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا رشيد يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوحات العارفين. يا الله يا رشيد يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا عدد كل حرف كتب ويكتب قبل الآبدين ولكم تهدي يا رب العالمين. Maaf Ustaz Jamal, suaranya agak kecil ya. Baik. Suaranya dibesarkan. Akses dari HP ya? Sudah full ini. Bagaimana teman-teman yang lain? Suara saya jelas? Jelas sih, jelasnya jelas. Cuma sedikit kecil aja. Ya baik. Coba dekatin lagi. Baik. Atau perlu pakai headset ya? Boleh juga. Kalau bagus headsetnya, kadang-kadang headset justru yang menghalangi suara. Coba dulu. Tes. Bagaimana? Tes. Jelas? Apa suara saya jelas? Tes. Ya, lumayan. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari yang cerah ini kita kembali melanjutkan kajian Risalah Nur. Insyaallah pada kesempatan ini ya, sambil menunggu Ustaz Umar Faruk kita mengisi waktu. Insyaallah kita akan melirik bagaimana amaliyah beliau saat memasuki 3 bulan yang mulia ini. Tentunya apa yang beliau lakukan ya bersumber dari ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Thullabun Nur, tentu kita ingin melihat bagaimana Ustaz Said Nursi bersama murid-muridnya ketika memasuki 3 bulan mulia ini. Ikhwatil a'izza al-awfiya, saudara-saudaraku yang tulus setia, nuhanni'ukum bihululi asy-syuhuri tsalatsa al-mubarakah allati tuksibukum aktsara min 80 sanatan min al-umr al-ma'nawi wala siyama lailatul raghaib lailatul jum'atul ula min Rajab fa inna li bara'atikum min al-mahkamah wa dhuhurikum alaihi ma'nan qad awqa adh-dhalimin fi hayratin. Jadi pertama-tama Ustaz memberikan ucapan selamat kepada semua murid-muridnya memasuki 3 bulan mulia ini ya, yang memberikan manfaat 80 tahun dari umur maknawi yang bisa kita peroleh melalui bulan-bulan mulia ini ketika kita melewatinya dengan ibadah, terutama malam Ar-Raghaib, malam Jumat pertama dari Rajab. Kita Sabtu hari ini ya, insyaallah Kamis malam Jumat nanti semua Thullabun Nur di berbagai negara biasanya mereka mengkhatamkan Al-Quran, menghidupkan malam dengan membaca Jawshan, Dalailun Nur ya, Al-Awrat Al-Qudsiyah, Qiyamul Lail. Jadi selama saya di Mesir memperhatikan ya kurang lebih 10 tahun di sana, setiap malam Raghaib itu berupaya untuk menghidupkan dengan ibadah. Diawali dengan kajian khatmul Quran,
kemudian zikir, munajat al-jawshan al-kabir, ya. Kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail sampai nanti bangun sahur rame-rame. Itu keadaan ya madrasah-madrasah di berbagai negara. Dan itu yang Ustaz Syed Nursi anjurkan kepada murid-muridnya. Indama kana al-ustadzu fi Isparta, saat ustaz berada di Isparta, halat asyhurus salasah, tiba 3 bulan mulia, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Faqama bi tawzi' ajza'il Qur'an al-Karim. Beliau membagi juz Al-Quran. Kalau di Indonesia kita kenal odot ya, one day one juz. Saat memasuki bulan Rajab, Ustaz Syed Nursi juga membagikan masing-masing 1 juz kepada murid-muridnya. Ya, likulli talibin juz'un minat tilawatil yaumiyah. Jadi setiap hari ya 1 murid membaca 1 juz setiap harinya. Liyuhtamal Qur'anul Karim kulla yaumin, agar Al-Qur'an ya dikhatamkan setiap hari fi hadhihi syuhur al-mubarakah, di bulan-bulan yang penuh berkah ini. Fa yarfa'u ila al-mala'il a'la Qur'anan kamilan tulabin nur fi saw qul unlu tabai bazanun fahadhiyat hadhihi nawahi bi barakati khatmil Qur'ani yaumiyan bi amal ustadi hada. Sehingga ya di kampung-kampung yang disebutkan tadi, kampung Saw, ini terletak di wilayah Isparta, di mana kampung ini terkenal semua penduduknya menulis risalah nur, kecuali 1, 2, 3 orang yang tidak menulis. Semua kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua, muda, semua menulis risalah nur. Kampung Saw itu. Insyaallah mudah-mudahan jamaah yang hadir pada kesempatan ini bisa jalan-jalan ke kampung Saw ya, di Isparta. Luar biasa keindahan di sana. Kule unlu atabai bazanun, kampung-kampung ini di mana Tulabun Nur tinggal di berbagai tempat tadi, mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim setiap hari. 1 juz, 1 orang membaca, 30 orang, 30 juz dia khatamkan setiap hari. Fahadiyat hadin nawahi, wilayah ini mendapatkan keberkahan khatmul Quran atas upaya ustaz ya, yang beliau bagi kepada murid-muridnya itu. Wa fi hadzal waqti nafsihi kana al-ustadz yad'u Allah subhanahu katsiran. Pada waktu yang sama ustaz memperbanyak berdoa. Jadi samping mengkhatamkan Al-Qur'an, setiap selesai membaca Al-Qur'an juz masing-masing, perbanyak membaca doa. Begitu juga para sahabat-sahabat dulu, ketika usai mengkhatamkan Al-Qur'an, dia kumpulkan sahabat-sahabat, kemudian masing-masing berdoa, karena pada saat itu semua malaikat menyaksikan, semua malaikat mengaminkan doa-doa kita. Jadi jangan tinggalkan ini. Setiap habis membaca Al-Quran, apa saja setidaknya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak baca istighfar, doa di saat selesai membaca Al-Quran. Wa yadhkuru asma'atullah bi du'aihi mustashfi'an bi Rasulillah sallallahu wa munadiyan bismihi wa ashabil kiram. Bahkan ustaz menyebut satu persatu murid-muridnya. Ini kita bisa juga amalkan ya sebagai guru ya. Ingat saudara kita, anak didik kita ya. Coba ustaz mendoakan satu persatu murid-muridnya dengan namanya, menyebut namanya mustashfi'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memohon syafaat kepada Rasulullah, wa munajan bismihi, dengan namanya, washabil kiram, dan sahabat-sahabat Rasulullah, karena melalui mereka ini ya ketika kita berdoa dengan mustashfi'an bi Rasulillah washabihi, karena mereka ini orang-orang yang mulia ya, doa-doanya mustajab, maka insyaallah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah.
Wa kana yastayqidhu minal laili mubakkiran. Ustaz bangun tidur ya mubakkiran. Cepat ya. Liusalli salat tahajud. Untuk salat tahajud. Jadi Ustaz Said Nursi biasanya itu ya sebelum setelah sholat isya dia tidur dan bangun sepertiga malam ya sholat tahajud wa yunhi auradahu dan membaca ya wirid-wiridnya. Ada mungkin teman-teman yang memiliki Hizbul Haqaiq ya, kumpulan wirid-wirid Ustaz di situ adalah Jawshan Al-Kabir, 1001 sifat-sifat Tuhan yang mulia di situ yang mencakup ilmu ma'rifat ya. Di dalamnya sangat bagus untuk dibaca. Kemudian ada Dalailun Nur, ada Aurat Qudsiyah, kemudian Tahmidiyah ya, dan berbagai amalan-amalan yang Ustaz kumpulkan dari wali-wali kutub seperti doa-doa Syekh Abdul Qadir Jilani, doa Imam Ar-Rufai, Ad-Dusuki, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan munajat Imam Ali radhiyallahu an dia kumpulkan dalam satu hizb disebut Hizbul Haqaiq An-Nuriyah. Dan Ustaz baca semua ini setelah sholat tahajud. Wa yunhi auradahu, membaca tuntas wirid-wiridnya. Wa tasbihatihi qabla salatil fajri bisa'ah. Jadi beliau menyelesaikan semua wirid-wiridnya itu ya, tasbihnya 1 jam sebelum masuk waktu fajar. Tsumma yatadarra'u basitan yadayhi lid-du'a rafi'an bihima ila sama. Kemudian beliau menadahkan tangan. Ini juga adab ya. Adab kalau kita melihat bagaimana Ustaz Nursi berdoa, basitan yadayhi, buka kedua tangannya, mengadahkan ke langit, rafi'an bihima ila sama. Ya. Fayutilu fid du'a, dan beliau memanjangkan doanya bimiqdari sa'atin kamilah takriban, kurang lebih 1 jam. Allahu akbar. Kita bisa lihat bagaimana kesungguhan Ustaz ya ketika berdoa, bermunajat. Coba diangkat tangannya ya, berdoa kurang lebih 1 jam. 1 jam. Wa nahnu fi hadzal waqti la najru ala dukhuli ghurfat ustaz. Dan kami ya murid-muridnya seperti yang disebutkan di sini Bayram Yukselabe tidak berani untuk masuk ke kamar ustaz. Jadi saat ustaz berdoa, bermunajat ya, kami tidak berani untuk mengetuk pintu. Hatta yafragha min du'a'i, sampai ustaz menyelesaikan doa-doanya. Ilman annahu kana yanamu ba'da salatil isya mubasyaratan duna intidhari syai'in. Jadi kebiasaan beliau tidur setelah salat isya langsung. Jadi setelah salat isya zikir, kemudian istirahat duna intidhari tanpa menunggu sesuatu ataupun. Jadi beliau setelah salat isya ya zikir, kemudian istirahat, kemudian bangun tengah malam, tahajud, doa, bermunajat 1 jam sebelum fajar dia selesaikan semua wirid-wiridnya. Oke, mudah-mudahan kita bisa menadani ya, insyaallah. Ustaz Umar Al-Faruq, tafadhol. Marhaba bikum insyaallah. Oke, jazakumullah khairan Syekhana Ustaz Jamal. Ini saya dampingi Ustaz Jamal saja ini ya. Saling mendampingi. Jadi asisten beliau sekarang. Beliau suruh baca, saya baca. Astagfirullahaladzim. Antum min ahli Ustaz. Oke. Kita lanjutin saja ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Layali Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Badi'uz Zaman Said Nursi ketika pada bulan Ramadan? Kana al-ustadzu fi an-nisf ats-tsani min syahri Ramadan al-mubarak yuqimu al-laila kullahu wa la yanam. Beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghidupkan seluruh malam dan tidak tidur sama sekali.
Wa ma kana yasmahu lana an nanama aidan. Dan beliau tidak mengizinkan kami pun untuk tidur. Ini bagian bentuk tarbiyah, pendidikan Badi'uz Zaman Said Nursi kepada murid-murid beliau gitu ya. Wa fi aktsaril ahyan, dalam banyak waktu, kana yatafaqqaduna, beliau ngontrol, beliau mengawasi kami. Fa idza ra'a ahaduna na'iman yarushu 'alaihi al-ma'a wa yuqidhuhu. Ketika melihat salah seorang di antara kami ada yang tertidur, ambil air kemudian dipercikkan itu. Fa'allamana as-sahra. Beliau mengajarkan kepada kami untuk menghidupkan malam. Jadi dalam tarbiyah ruhiyah itu ya, di kalangan para ulama sufiyin, beliau para ulama ini menyatakan bahwa ada 4 wasail at-tarbiyah ruhiyah itu, ada 4 bentuk tarbiyah ruhiyah yang paling merata, hampir merata di kalangan para ulama sufi atau ulama suluk, yaitu al-ju', membiasakan diri untuk lapar. Berikutnya as-samtu, membiasakan diri untuk diam. Berikutnya al-uzlah, menarik diri dari kehidupan manusia. Dan yang keempat as-sahar, menghidupkan malam. Dan keempat hal ini kita lihat dari yang dibacakan Ustadz Jamal tadi, empat halnya ini sudah dilakukan dengan luar biasa oleh Ustadz. Beliau sedikit tidur, beliau sedikit makan, beliau uzlah dari kehidupan manusia pada umumnya, dan beliau menghidupkan malam. Dan inilah kemudian yang diajarkan, yang dilatih murid-murid beliau untuk berlaku seperti itu. Terutama di bulan Ramadan. Fakunna nuqimul layalil mubarakah. Beliau menghidupkan malam-malam yang penuh berkah. Wa nabqa mustayqidhina hatta salatil fajri. Kami terus tidak tidur sampai salat fajar. Wa ba'daha nanam. Nah, tidurnya setelah fajar, setelah salat subuh. Wa kana yudzakkiruna bil hadits syarif. Beliau mengingatkan kami dengan hadis yang mulia. Taharraw lailatal qadri fil witri minal asyril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Wa yu'allimuna bi anna hadhihi al-layali tadadammanu lailatan mubarakatan hiya Lailatul Qadri yu'adilu ats-tsawaba fiha tsawaba ibadati 80 sanah. Dan kalau dapat Lailatul Qadar itu, pahalanya bisa lebih daripada ibadah 80 tahun. Itu kalau malam hari. Kalau siang hari, apa yang beliau lakukan? Dan sepanjang bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Karena Ustadz yanshaghilu bi awradihi tiwala syahri Ramadan. Beliau fokus sibuk dengan wirid-wirid beliau sepanjang bulan Ramadan. Wa yaqra'u juz'an wahidan kamilan minal Qur'anil Karim kulla yaum. Beliau membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Wa yahussuna 'ala tilawati, mendorong kami untuk tilawah. Fakunna naqra'u juz'an kulla yaumin aidan. Kami pun membaca setiap hari 1 juz. Hanya saja memang dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya, para ulama, para murid-murid Ustadz ini menceritakan bahwa ketika Ustadz itu membaca Quran, itu tidak seperti orang-orang biasa. Beliau membaca Al-Quran memang penuh dengan tadabbur, atau yang dikenal dengan nama at-tajwid al-ma'nawi. Baik dalam sholat atau ketika membaca Al-Quran, itu beliau bacanya memang fokusnya kepada tadabbur. Bagaimana bisa mengambil saripati, intisari dari ayat-ayat yang dibaca. Nah, ini yang beliau lakukan sehingga 1 juz setiap hari, tetapi itu langsung mengambil intisari dari ayat-ayat yang beliau baca. Wa kana yu'tina min zakati fitrihi. Beliau
memberi kami dari zakat fitrah. Kenapa? Karena alasan beliau, antum tullabu ulum, kalian itu pelajar. Yumkinukum an tatabadalu fima bainakum zakatal fitri. Nggak usah cari orang lain. Sudah, kalian aja saling bagi satu sama lain, karena memang sesama kalian itu saling membutuhkan. Fanaqumu bitatbiqi ma ya'muruna bihi. Nah, kami melakukan apa yang beliau perintahkan. Fakunna nabta'ul qumha bitilka darahim. Kami membeli gandum dengan uang yang ada. Fa fi ba'dil ahyan kunna nusi bi'amalil khubzi wa kunna nusa bi'amalil khubzi wa la nasrifu syai'an wa la nunfiqu illa biiqtisadin tam. Kami tidak mengeluarkan uang kecuali benar-benar dengan sangat ekonomis, ya. Ustadz Mustafa Sunggur ini pernah menceritakan tentang zikir khusus yang dibaca oleh Ustadz. Kana al-Ustadz la yasmahu qat'an bitarkil adhkaril waridati sanatan muakkada aqba salawatin wa hiya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 marrah la ilaha illallah kama warada fi risalatihi fi mulhaq Qastamuni. Beliau baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah 33 kali. Begitu juga beliau baca Ismul Azam, subhanaka ya Allah, ta'alaita ya Rahman, ajirna minan nar, bi'afwika ya Rahman. Ini beliau baca setiap selesai salat subuh dan salat asar. Kemudian antara maghrib dan isya, itu yang beliau baca adalah doa Sayyidina Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, wa Ayyub, dan doa Sayyidina Ayyub yaitu Rabbi inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini dua zikir ini dua yang beliau baca setiap selesai sholat maghrib. Antara maghrib dan isya sekitar 1 jam, nah, itu dibaca, difokuskan untuk membaca zikir ini. Yes. Afwan Ustaz Sobar, sedikit ta'liq. Di awal al-lamaat, Ustaz sebutkan di sana ada 6 zikir yang dianjurkan beliau baca. Nah, 2 di antaranya doa Nabi Yunus dan doa Nabi Ayyub. Zikir yang ketiga itu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 33 kali. Kemudian zikir yang keempat hasbunallahu wa ni'mal wakil, dibaca 33 kali. Zikir yang kelima la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, juga 33. Dan yang terakhir ditutup dengan zikir ya baqi antal baqi, ya baqi antal baqi. Masing-masing dibaca 33 kali antara maghrib dan isya. Jazakumullah khairan al faidah Syekhana. Jazakumullah khairan. Itu ya, ada 5 zikir yang beliau baca dan sudah dijelaskan di awal al-lamaat semuanya, yaitu tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian tasbih Nabi Ayyub, ya. Kemudian hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Kemudian hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berikutnya ya baqi antal baqi. Masya Allah. Ini saya tulis dulu di sini. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Oke. Ini masing-masing 33 kali. Oke. Ya. Kemudian beliau membaca as-sakinah wa tahmidiyah 19 marratan yaumiyan. Itu yang mana, Ustaz? Zikir sakinah dan tahmidiyah. Iya, sakinah ini ada di Hizbul Haqaiq An-Nuriyah. Bagi teman-teman yang ingin memiliki, silakan hubungi Ustaz Ma'ruf di Ciputat. Siap. Atau bisa siap juga diskon dolar bonus khusus. Wes, mantap. Berlaku 3 bulan berkah doang ya. Masya Allah. Itu Langsung ya, nggak usah pakai di sofa ya. Nggak usah.
Langsung saja. Nah, ini menarik. Jadi sakinah ini saya pernah juga dapatkan di kumpulan wirid para aulia. Nah, ternyata Imam Al-Ghazali juga ada, cuma dia potong-potong ya, seperti di sana kan ada kumpulan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ada 19 ayat Al-Qur'an, setiap ayat ada 19 huruf dan dibaca 19 kali. Itu ada rahasia alaihat asyar di sana. Dan menurut ini informasi dari Ustadzul Karim Ade, pengasuh darsana di Kairo, ini salah satu amalan khusus dari Imam Ali radhiyallahu anhu. As-sakinah, ketenangan, teman, bagus untuk diamalkan. Begitu juga Dalailun Nur terdapat di Hizbul Haqaiq ini. Baik, fokus. Masya Allah, langsung pesan ini. Biar berkah hidup kita ya. Oke, lanjut. At-tajwidul ma'nawi. Oke ya, tadi sudah. Tajwidul ma'nawi. Oh iya, biar ada penjelasannya dulu di atas sedikit. Bahwa Dalailun Nur, ya, Dalailun Nur yang disebutkan oleh Ustaz Jamal tadi, fahiya mukhtaratun minas salawatil masyhurah, adalah pilihan dari bacaan doa ladal auliya, di kalangan para wali, ka Syekhil Kailani wa Sayyidil Badawi wa Ibrahim Ad-Dasuqi wal Junaid Al-Baghdadi wa amsalihim minal aqtab. Nah, jadi kita itu terima jadi ya, dipilihkan mutiara-mutiara itu oleh Imam Said Nursi, tinggal kita baca gitu ya. Padahal kandungannya itu sangat luar biasa setiap satu itu, apalagi ketika berkumpul jadi satu. Oke, selanjutnya kita baca at-tajwid al-ma'nawi. Kana al-ustadz yaqra'u fi as-salawatil jahriyah 'indama kana fi Barla wa la siyama salat as-subhi as-suwar allati tabda'u bihamdillah. Beliau kalau salat jahar, terutama pada salat subuh, itu memulai salat subuh dengan surat-surat yang dimulai dengan Alhamdulillah. Surat-surat yang dimulai Alhamdulillah itu berarti surat Al-Fatihah, surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab, surat Fatir, Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, surat Saba, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Ustaz ya. Surat-surat dengan Al-An'am ya, Alhamdulillah. Khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Itu ya. Surat Al-An'am. Oke. Wa kanat qira'atuhu qira'atan fawqa al-mu'tadah. Nah, ini bacaan beliau itu tidak seperti biasa. Fa ka'annahu kana yashrahul ayati wa yufassiruha. Ketika membaca itu beliau seakan-akan membaca dengan menjelaskan atau memahami, menafsirkan makna-maknanya. Jadi potongan-potongan waqf wa ibtida itu menyesuaikan dengan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Fatash'uru ka'anna halatan min nurin ilahiyyin yamuruk. Maka engkau merasa seakan-akan dalam cahaya ilahi, yang diliputi oleh cahaya ilahi. Faqira'atuhu kana takhtalifu tamaman an qira'ati ghairihi min qurra'il Qur'an. Beda bacanya daripada orang-orang yang biasa yang baca Al-Qur'an sekedar kejar target, sekedar menyelesaikan bacaannya, tetapi beliau yaqra'u hasba ma'nahu. Beliau membaca berdasarkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Bittu lailatan indahu fi Barla. Saya pernah tidur di Barla, lalu melihat langsung bagaimana ibadah dari Ustadz. Kana yaqumul laila kullahu illa qalilan. Beliau menghidupkan seluruh malam illa qalilan, kecuali sedikit. Persis seperti sifat orang-orang bertakwa ya, orang-orang baik di surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat itu disebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang
bertakwa itu dalam surga dan mata-mata air surga, dan taman dan mata-mata air surga. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan karunia dari Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang baik. Apa kriteria orang-orang bertakwa yang mendapatkan surga ini? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka itu ketika malam sedikit sekali tidur, ya, bahkan mereka hampir tidak tidur sama sekali. Persis di sini seperti yang disebutkan kebiasaan Ustaz, kana yaqumul laila kullahu illa qalilan, imma musalliyan, dengan apa beliau menghidupkan malam? Dengan tahajud, salat, au dzakiran, dengan berzikir, au musabbihan, atau bertasbih. Wa ma kana yanamu illa qalilan, dan beliau tidak tidur kecuali sedikit. Ada sedikit satu paragraf juga berkaitan dengan ini di kitab Al-Maktubat. Saya baca antum terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wal qiyamu bi tilawati dzalikal Qur'anil Karim tilawatan ka'anna al-ayati tatanazzalu mujaddadan. Fadhal. Wal isda' إليه بهذا الشعور بخشوع كامل والاستماع إلى ما فيه من الخطاب الإلهي للسمو إلى نيل مقام رفيع وحالة روحية سامية كأن القارئ يسمعه من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم فليشد السمع إليه كأنه يسمعه من جبريل عليه السلام بل من المتكلم الأزلي سبحانه. تفضل سلام. Itu mereka ketika Ustadz membaca Al-Quran itu beliau penuh dengan kekhusyuan sampai beliau dan yang ikut mendengarkan bacaan beliau itu ruhnya itu meninggalkan fisiknya gitu ya, naik ya ke tinggi seakan-akan mendengarkan Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seakan-akan turun langsung kepada mereka dari malaikat Jibril, bahkan seakan-akan mendengarkan dari Rabb Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala langsung ayat Al-Quran tersebut. Dalam keadaan ruhani yang saat ini, tentunya ruhaniyah itu kita sangat tinggi ya, sangat tinggi, sehingga dalam kondisi seperti inilah seseorang bisa merasakan kelezatan iman. Dan itu yang terjadi pada Ustadz Said Nursi bersama para muridnya. Itu Ustadz ya. Tafadhal. Istamir, syarikni fi du'a. Syarikni fi du'a. Ayo mari bersama-sama berdoa. Ayo doa bersama ya. Kita berdoa bersama. Judulnya begitu. Kana yaqumu li salati tahajjudi kullal lailah. Setiap malam beliau salat tahajud. Wa kuntu ahyanan arahu wa huwa yusalli fala astati'u an-naum. Beberapa malam aku melihat, ini cerita muridnya ya, cerita muridnya di buku Dzikriyat Said Nursi. Aku melihat beliau salat sampai aku pun tidak bisa tidur. Wa indama kana yarani mustayqiwan yaqulu li, ketika melihat aku sudah bangun, beliau berkata, "Ma dumta mustayqiwan," karena engkau sudah bangun, fata'al, ya udah sini. Syarikni fi du'a, kita doa bersama. Walakinni kuntu ajhalu qira'ata ayyi du'a. Tetapi aku tidak tahu membaca doa apapun. Fakana yaqulu li, maka beliau berkata kepadaku, sa'ad'u, aku akan doa. Sa'ad'u ana waraddid anta ba'di, dan ulangilah setelahku, amin, amin, amin. Jadi beliau yang berdoa, Badi'uz Zaman Said Nursi membaca doa, sementara ini muridnya disuruh untuk mengaminkan. Fa'ana ad'u bidu'a'i Sayyidina Yunus alaihi salam, berdoa dengan doa Sayyidina Yunus, wa bidu'a'i Uwais al-Qarni, berdoa dengan doa Uwais al-Qarni, kemudian
sambil mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua doa itu. Walakin wa kuntu aghfu ahyanan fi asna'i du'a. Kadang-kadang saking panjangnya ya Ustaz berdoa itu tadi, Ustaz Jamal cerita sampai 1 jam. Beliau doa itu kadang-kadang juga pada itu lalai, ngantuk atau sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, apa yang Ustaz Nursi katakan? Beliau memandangku lalu berkata, laqad kuntu ana aidan mithlak. Dulu aku seperti kamu juga gitu, ketika doa kadang-kadang lalai, kadang-kadang ngantuk, dan seterusnya. Tetapi tetap latihan, walakinnaka satata'awwad. Kamu insya Allah akan lama-lama akan terbiasa. Ini satu hal yang saya ambil pelajaran tentang tarbiyah amaliyah itu ya. Latihan atau pendidikan praktek secara langsung. Jadi ketika ada murid yang tidak bisa, ada murid yang tidak mampu, ada murid yang masih malas-malas gitu ya, tidak kemudian dibiarkan ya sudah, nggak usah lagi, atau malah udah tidur saja, atau malah dimarahin atau yang lainnya, udah nggak apa-apa, ikuti, nanti juga lama-lama terbiasa. Dan ini sebuah pendidikan yang sangat tinggi. Artinya sekalian kita belajar dari sini, rupanya begini cara Badi'uz Zaman Said Nursi mendidik murid-muridnya, sehingga melahirkan murid-murid yang luar biasa. Satu hal juga, la rahat ba'dal yaum, ini kisah yang saya sangat tertarik dengan kisah ini sampai saya stabilo. Indama kana yanshaghilu al-ustadz bi'ibadatihi wa tadarru'atihi wa munajatihi. Ketika beliau Ustadz duduk ya, tadarru, munajat, itu beliau posisi duduknya itu bukan bersila, tapi seperti duduk tasyahud dalam sholat. Duduk tasyahud dalam sholat sampai saking lamanya beliau duduk itu, jari-jari kaki beliau itu sampai memar-memar gitu ya. Kalau kita duduk lama itu kan sampai memar atau bengkak juga duduk kita itu ketika duduk seperti itu. Nah, satu hari dzata yaumin talaba min ahadi tullabihi wa huwa mulla rasul marhaman limudawati isbi'ihi alladhi kana munhamikan fi iqadil hatab wa ish'alihi fil mawqid. Akhirnya karena lama duduk seperti ini, beliau jarinya itu sebenarnya pernah kena kayu bakar, maka minta ada obat, dikasih balsam atau dikasih salep supaya bisa sehat lagi. Faltafata ilaihi mulla rasul qailan. Maka mulla rasul pun, ya biasa, ini kita melihat keakraban luar biasa ini antara guru dan muridnya. Wa nahnu aidan nakhsyallaha wa nakhafuhu ya ustadzna. Kami juga ini takut sama Allah. Walakinnaka tarta'idu min khasyatik. Tetapi kami lihat engkau sendiri sampai bergetar badanmu karena takut kepada Allah. Hatta takadu mararatuka tanfajir. Sampai-sampai engkau ini kelihatan mau meledak gitu ya. Saking takut kepada Allah. Kalau kunta tujlisu mutma'innan mithlana lama taqarrahat isbi'uk. Seandainya kamu itu duduk tenang seperti kami, tentu tidak akan memar atau tidak akan luka jari-jarimu itu. Fa'ajabahu qailan. Nah, ini kata-kata Said Nursi yang paling menarik. Mulla Rasul. Laqad ji'na ila huna. Kita itu datang ke dunia likai nadhfara bihayatin abadiyatin khalidah, agar kita bisa bahagia dengan kehidupan abadi yang kekal. Bihadzal umril qasir wad dunyal qasirah, dengan modal umur yang pendek dan dunia yang pendek ini. A'aishu huna, apakah aku akan hidup di sini di dunia ini kaifa ma asya, suka-suka sesuai kehendakku. Summa adda'il jannah, kemudian aku minta-minta surga. Wa atlubuha, dan mencari-carinya.
Jadi hidup suka-suka, mati masuk surga gitu ya, minta surga. La yajuzu hadza abadan. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau minta surga, ya harus berusaha. Fala ajra'u 'alal 'aishi kama ahwa. Aku tidak berani hidup sesuka hatiku. Aku Karena tadi ingat ya. Al-jannatu la yadkhuluha illa man huwa harisun 'alaiha. Masya Allah. Surga itu tidak bisa dimasuki kecuali yang betul-betul yang bersungguh-sungguh. Sesuatu yang mulia harus diperjuangkan. Insya Allah. Ya, betul. Dalam hadis juga dikatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal, yang dengan itu Allah beli jiwa, harta kaum orang-orang yang beriman. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Oke, lanjut Ustaz. Fadal. Ya. Kaifa kana yaqdi awqatahu. Nah, bagaimanakah beliau Badi'uz Zaman Said Nursi melewatkan waktunya? Jadi kalau orang-orang biasa ya, seperti kebanyakan manusia kita dan lain-lain, itu bangun pagi, mandi, berangkat kerja, pulang udah capek, kemudian tinggal tidur gitu ya. Kalau Ustadz bagaimana beliau melewatkan waktu-waktu beliau? Beliau tanpa ada pekerjaan, beliau tanpa ada hubungan dengan duniawi. Lama li alaqatun bidunyakum illal maut. Kata beliau dalam kesempatan yang lain, aku tidak punya hubungan dengan dunia kalian itu kecuali kematian. Nah, bagaimanakah beliau melewati waktu beliau? Nah, salah seorang murid beliau pernah menceritakan bahwa untuk ustadz itu mereka buatkan sebuah tempat ibadah dari kayu di atas pohon itu. Kemudian ustadz tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. Beliau tidak melakukan kecuali, beliau tidak ada yang melihat kecuali dalam keadaan sholat, qa'iman yusalli, au da'iyan mutadarri'an, atau duduk doa dengan penuh ketundukan diri kepada Allah, au musabbihan, atau bertasbih, zakiran, berzikir, au muta'ammilan fi malakutis samawati wal ard, atau merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi. Memang seharusnya kehidupan seorang mukmin ini begini gitu ya. Kalau kita tidak bisa setiap hari, memang perlu meluangkan waktu satu hari atau dalam sehari itu ada berapa jam untuk memang fokus, tidak disambi apa-apa kecuali untuk sholat, berzikir, merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang memang kita perlu meluangkan waktu seperti yang dilakukan oleh Ustadz Nursi ini. Untuk apa? Untuk menyucikan batin kita yang kadang-kadang sudah terlalu lama sibuk dengan HP, terlalu lama sibuk dengan Instagram, Facebook, dan seterusnya. Kemudian lupa bahwa ada jiwa yang harus dirawat. Bahwa hatman munsyghilun. Memang kalau kita melihat ulama-ulama kita ya, ulama-ulama Rabbaniyin, Imam Al-Ghazali fi Islam, beliau itu membagi waktunya jadi 4. Ada waktu untuk Allah khusus saat sholat, ngaji, zikir. Ada waktu untuk umat ya, khidmah untuk umat, dakwah, nulis. Kemudian ada waktu untuk dirinya sendiri, ya tidurnya, ya juga perhatikan istirahat, ya kemudian makan, minumnya, ya jangan waktu semua untuk tidur. Kemudian ada waktu untuk ya keluarga. Jadi ketika kita bagi ini, insya Allah dunia akhirat. Ya,
Sekarang memang kita punya banyak waktu, Ustaz. Waktu bersama diri sendiri itu banyak, tapi buat main HP, buat nonton, dan seterusnya, gitu ya. Tapi akhirnya waktu untuk diri sendiri di sini memang perlu kita atur supaya lebih produktif. Ya, makanya Ustaz batasi 1 juz ya. Ustaz bisa saja khatamkan Quran itu. Tetapi karena dia mentashih, mengedit kembali apa yang ditulis para murid-muridnya, dan muridnya juga menyalin di salah murid, ya kan, kemudian diantar ke murid yang lain di kampung sebelah, kemudian disebarkan. Nah, jadi bukan hanya sibuk untuk akhiratnya masing-masing, ya, dengan ibadahnya, dengan zikirnya, ya, tetapi juga khidmah untuk umat. Masya Allah. Wahina yazuruhul asdiqa kana yukallimuhum. Nah, kalau ada yang datang berziarah kepada beliau, beliau ngobrol. Nah, pertanyaan beliau selalu yang pertama adalah hal min masjidin fi qaryatikum. Ada masjid nggak di desa kalian? Wa ayyu darsin yudarrisuhu a'immatul masajid. Pelajaran apa yang diajarkan oleh para imam-imam masjid yang ada di sana. Fa idza ajabahu az-za'ir bi annahu laysa ladaihim masjidun wala muallimun yu'allimuhum kana yata'allamu katsiran wa yahzan. Kalau sampai dijawab belum ada masjid atau ada masjid tapi tidak ada pelajaran, tidak ada kajian di situ, beliau akan merasa sangat sedih, ya. Wa yu'jib min amrihim, dan diiringi juga rasa heran. Kaifa ya'ishuna fi makanin laisa fihi masjidun wala mursyid. Bagaimana mereka bisa hidup di suatu tempat tidak ada masjid, tidak ada mursyid. Artinya adanya masjid dan mursyid di sebuah desa, di sebuah kampung itu menjadi satu hal yang lazim, satu hal yang sangat penting untuk kehidupan yang ada di desa tersebut. Wa kana yaghdabu katsiran minal ghibati wal kadhib. Beliau yang paling beliau benci, yang paling beliau tidak suka dari murid-muridnya, baik yang datang, baik yang bersama beliau, ketika mereka ghibah, membicarakan keburukan orang lain, wal kadhib atau berbohong. Wala yasmahu bi ayyi halin, dan beliau tidak pernah mengizinkan sama sekali li ahadin kepada siapapun ayyaghtab ahadan indahu, menggibah atau berbicara buruk tentang seseorang ketika bersama dengan beliau. Jadi kalau pembicaraan sudah nyerempet-nyerempet gitu ya, sudah mulai cerita orang lain, nah itu beliau sudah tidak suka ketika ternyata ada pembicaraan buruk tentang orang lain. Oke, نرجع من الأول. هناك تسبيحات الأستاذ مهمة جدا في صفحتين قبل تسبيحات. يا تسبيحات الأستاذ. أيوة. يقول ملا أحمد ملا حميد. أيوة. يقول ملا حميد, ini murid beliau lagi yang cerita, Mula Hamid, kuntu ansyarihu katsiran indama usalli muqtadiyan bil ustad. Hatiku itu merasa sangat lapang ketika sholat bersama ustaz. Kana qiyamuhu lis-salati yazidul insana rahbatan wa khusyu'an. Beliau itu kalau sholat itu merasa manusia atau orang-orang yang ikut sholat bersama beliau tambah rasa takut dan khusyuk. Wa kana yurshiduna ila anna tasbihati wal adhkara aqba as-salati innama hiya bihukmi nawan wa buzurin bis-salah. Beliau menyatakan bahwa tasbih dan zikir setelah sholat itu seperti benih dari sholat. Silakan Ustaz. Maksudnya bihukmi nawan wa budurin lis-shalah itu seperti apa?
Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini jelaskan juga di kalimat ke-9. Kita dapatkan ini setiap gerakan sholat. Mulai takbiratul ihram kita di kemudian baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika ruku baca subhana rabbil azim. Jadi 3 zikir ini ditemukan setiap gerakan sholat, setiap perpindahan rukun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, kemudian setelah sholat salam dianjurkan oleh Rasulullah 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kenapa? Karena merupakan benih sholat. Jadi intisari sholat. Maka dianjurkan untuk membacanya. Seperti benih menghimpun semua unsur pohon. Ya kan? Kalau umpamanya sholat merupakan pohon, ya 3 zikir ini adalah benihnya. Maka semua unsur, semua makna dari yang terkandung dari hasil sholat itu dan gerakannya ada pada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan la ilaha illallah. Oke. Wa kana yusabbihu wa yadhkurullaha bisautin rakhimin hazinin. Beliau membacanya dengan suara yang penuh kekhusyuan ya, sepenuh hati dengan ada rasa keharuan ketika membacanya, ketika mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kunna nasma'uhu, kami yang mendengarkannya, yasduru ala mahlin min a'maqi qalbihi. Terdengar bahwa memang suara itu benar-benar keluar dari hati beliau yang paling dalam. Innani syakhsiyan lam ara mithlal ustaz qattu. Aku tidak pernah melihat pribadi seperti Ustaz mayusalli tsumma yusabbih bihadzal khusyu', yang salat bertasbih dengan kekhusyuan dan rasa haru yang fokus seperti ini. Ma'annani ra'aitu katsiran min asy-syuyukh wal ulama. Padahal saya banyak melihat banyak syekh dan ulama. Wa indama kana yaqulu la ilaha illallah, ketika beliau berkata la ilaha illallah wa yabda'u bitasbihat, kemudian memulai dengan tasbih wa yastamirru biha, dan terus membacanya, yusbihu sautuhu, maka suaranya itu kafarqa'atil madafi' fi quwwatihi wa shiddatihi, seperti tembakan meriam, sangat kencang gitu ya, sangat kencang. Itu karena penjiwaan la ilaha illallah gitu. Mungkin saya belum bisa membayangkan seperti apa, tapi intinya itu berisi penjiwaan yang sangat kuat dari apa yang beliau baca. Falau kana indahu syakhsun min ahli tariqati sufiyah idzan la akhadhathu al-jadbah wasyauq, maka tentulah dia akan merasakan tarikan yang sangat kuat dan kerinduan yang sangat dalam ketika mendengarkan kata-kata zikir yang diucapkan oleh Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Ini juga pelajaran Ustaz, kita biasanya kan baca subhanallah, subhanallah banyak di bibir ya. Nah, Ustaz di sini ingin mengarahkan perhatian kita betul-betul saat berzikir itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, sehingga makna-makna yang yang Ustaz jelaskan juga di berbagai tempat seperti di akhir al-ma'ad, tafakkur, kemudian di kalimat ke-9 kita resapi di sini. Kemudian begitu juga saat alhamdulillah, alhamdulillah, kita ingat semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi bacaan pertama alhamdulillah, ingat nikmat mata umpamanya, alhamdulillah, ingat nikmat pendengaran, alhamdulillah, sehingga 33 makna ini sambil mengingat nikmat yang Allah berikan itu terkesan ya. Kemudian begitu juga Allahu Akbar sambil mengingat dan melihat bagaimana kuasa Allah, kudrah Allah di alam semesta begitu cepat, planet tapi tidak berbenturan, bagaimana Allah mengatur semua itu dengan kudrahnya. Saat itu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah ini juga terkadang kita lalaikan. Habis zikir yang 3 tadi itu berdoa selesai salat sunat.
Ustaz menganjurkan setelah berdoa membaca 33 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah 33. Kemudian membaca salawat-salawat yang Ustaz tentukan di buku khusus tasbihat ketika kami share di insyaallah. Insyaallah Ustaz Ma'ruf juga siap kirim insyaallah tasbihat miliknya Ustaz itu ada khusus insyaallah. Setiap Mantap. Terakhir kita akhiri dengan azkarul lail. Kana al-ustadzu yanamu qalila wa ya'kulu qalilan jiddan bihaythu la yakfi li ishba'i hajat al-insan li i'tiyadi wa kana yakuna an-nawmul fitri wat tabi'i huwa 5 sa'atin fil yawm. Fadhal Ustaz Umar. Ya, Ustaz, tidur itu sedikit, makan pun sedikit, sangat-sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk mengenyangkan, tidak seperti manusia biasa. Saya pernah baca 1 roti itu untuk 1 minggu gitu ya. Waduh, gimana itu 1 roti untuk 1 minggu gitu. Tetapi begitulah beliau hidup dengan ikhtisad. Tetapi kepada murid-muridnya apakah seperti itu? Enggak, kepada murid-muridnya, yo 5 jam lah kalian tidur, nggak apa-apa. Kalian tidur nggak apa-apa 5 jam. Ada yang lucu, ada muridnya Ustaz namanya Jailan. Jailan Cashkan ini masih kecil sama Ustaz. Ustaz kan bilang tadi 5 jam 6 fitri itu alami. Ustaz, saya mau 2 fitri Ustaz. Lalu Ustaz bilang, berarti no fitri kan 10 jam ya. Masya Allah. Wa kana min adatihi, kebiasaan beliau, allati lam yatakhalla anha tiwala hayatihi al-mubarakah, yang tidak pernah beliau tinggalkan sepanjang kehidupan beliau yang penuh berkah, ay yaqdiyal layali bitasbihi wat tahlili wad du'ai wal munajati wat tahajjud, yaitu beliau menghabiskan malam dengan tasbih, tahlil, doa, munajat, dan tahajud. Wa kana ala wudu'in daim. Beliau dalam keadaan selalu wudu, selalu suci. Ini luar biasa ini. Orang wudu, orang yang suci itu didoakan malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu doa malaikat kepada orang yang berwudu. Kalau selalu dalam keadaan berwudu, berarti sepanjang itu dia dalam doa malaikat. Juga Ustaz, maaf, malaikat kan kapanpun kita bisa dijemput. Walaupun mandi 10 kali, kalau nggak berwudu berarti ruhnya tetap kotor. Ruhnya kotor. Walaupun jasadnya bersih, tetapi ruh kotor. Ketika berwudu, dia bersih, suci. Sehingga kapanpun malaikat mau datang, insya Allah dijemput ruh dalam keadaan suci. Masya Allah. Masya Allah, ini jadi semangat kita ini kalau baca Rasailun Nur ini. Jadi semangat ibadah. Wa kana jiranul ustadzi fi Isbartah wa Barla wa Mirdagh yaquluna lana. Ini tetangga-tetangga ustaz juga cerita. Kullama nazarna ila baitil ustadzi fil lail, setiap kali kami lihat rumah ustaz pada waktu malam, ra'aina nusbahahul khafit mudha'an. Kami lihat lilin atau lampu yang di tempat beliau masih nyala, artinya belum tidur orang yang di dalamnya. Wa nasma'u anina adhkarihil hazin, dan kami juga mendengarkan rintihan zikir-zikir beliau yang penuh kesedihan dan keharuan, penuh kesyahduan. Wa du'a'ahur raqiq, wa du'a'ihir raqiq, dan doa-doa beliau yang sangat lembut. Demikian Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi memang ya, pastinya ketika kita meneladani kehidupan para ulama ar-rabbaniyin, ya, itu sih membuat hati kita tergugah ya Ustaz Umar ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita naktadi bihim insya Allah.